Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Allah menciptakan manusia dengan jumlah yang sangat banyak. Dan di antara manusia-manusia yang diciptakan oleh Allah, Allah memilih beberapa ribu nabi. Dari sekian ribu nabi, Allah memilih sekian ratus rasul. Dari sekian ratus rasul, Allah memilih 5 ulul azmi. Dan dari 5 ulul azmi, Allah memilih Rasul kita Muhammad menjadi manusia terbaik. Tanah pun seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki bumi yang begitu luas. Makhluk Allah yang namanya bumi ini luas. Bahkan di sana juga ada planet-planet yang lain. Dari luasnya bumi ini ada 3 tempat yang begitu mulia. Tanah Haram Makkah, Tanah Haram Madinah, dan Tanah Haram Al-Quds. Pun secara waktu seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan adanya siang, adanya malam, dan malam itu pun sekian banyaknya. Dari sekian ratus malam, ada satu malam yang begitu spesial, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk memilih mana di antara makhluk-makhluknya tersebut yang Allah pilih untuk lebih mulia daripada yang lain. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu lah yang menciptakan, dan Tuhanmu pula berhak untuk memilih. Saudara sekalian, malam Lailatul Qadar berbeda dengan malam-malam yang lain. Malam yang begitu mulia. Malam yang Allah katakan khairum min alfi syahr. Malam yang para malaikat turun dengan jumlah yang begitu banyak. Malam yang penuh dengan keselamatan. Ya, dari awal malam sampai akhir malam. Lailatul Qadar. Kenapa disebut Lailatul Qadar? Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar, paling tidak di sana ada 3 definisi atau 3 pendapat yang diutarakan oleh para ulama. Yang pertama adalah karena pada malam itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menulis takdir manusia dalam 1 tahun. Pendapat yang kedua, disebut malam Lailatul Qadar dikarenakan malam tersebut memiliki kadar kemuliaan yang berbeda daripada malam-malam yang lain. Pendapat yang ketiga, karena malam tersebut amalan Allah lipat gandakan, kadarnya melebihi amalan di malam-malam yang lain. Spesial, istimewa, dan itulah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, saudara sekalian, berpindah dari tahun ke tahun. Artinya memungkinkan pada tahun tertentu malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21. Tahun tertentu 22, tahun tertentu 23, 24 dan lain sebagainya. Memungkinkan. Dan itu yang disampaikan para ulama, bahwasanya malam Lailatul Qadar itu tantakil, itu berpindah. Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bisa malam ganjil, bisa malam genap. Dan yang lebih diharapkan adalah malam ganjil. Dan di antara malam ganjil yang lebih diharapkan, ya, ada ulama yang mengatakan itu adalah malam 21, ada ulama yang mengatakan itu adalah malam 23, ada ulama yang mengatakan itu adalah malam 27. Ala kulli hal, kita maksimalkan betul. Jangan sampai kita menyia-nyiakan malam ganjil. Ketika malam ganjil kita tidak maksimal. Jangan pula kita menyia-nyiakan malam genap. Karena Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada malam genap. Saudara sekalian, apa yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar? Yang pertama, kita mengagungkan malam tersebut. Karena memang syariat mengagungkannya. Dari mana kita tahu syariat mengagungkan malam Lailatul Qadar? Kita lihat di dalam surat Al-Qadr. Allah mengatakan apa? Inna anzalnahu fi
fi Lailatul Qadar. Allah mengatakan, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Allah turunkan Al-Quran di malam tersebut. Sebuah kemuliaan, sebuah keagungan yang luar biasa. Kita juga dapati uslub atau metode Al-Quran di dalam menyajikan ayat tentang Lailatul Qadar. Allah mengatakan apa? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar? Dan metode ini, uslub ini adalah metode yang menunjukkan kedahsyatan sesuatu. Seperti Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Ini menunjukkan kedahsyatan daripada sesuatu tersebut. Malam Lailatul Qadar. Bagaimana kita tidak mengagungkannya? Bagaimana kita tidak memuliakannya? Sedangkan Allah mengatakan bahwasanya malam tersebut khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar, bagaimana kita tidak mengagungkannya? Di malam itu tanazzalul malaikatu warruhu. Malam tersebut para malaikat dan Jibril turun. Bahkan disebutkan dalam riwayat, pada malam itu jumlah malaikat yang turun di bumi lebih banyak daripada jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi. Siapa yang bisa menghitung kerikil? Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia tidak bisa. Satu kampung saja berapa kerikilnya? Itu baru di daratan, baru di satu kampung. Belum lagi di lautan, belum lagi yang ada di gunung-gunung dan lain sebagainya. Kemudian Allah mengatakan bahwasanya malam itu salamun hiya hatta matla'il fajar. Bagaimana kita tidak mengagungkannya? Malam yang begitu istimewa. Jadi, amalan pertama yang harus kita lakukan adalah kita memiliki ta'zim. Kita memiliki pengagungan terhadap apa yang Allah agungkan. Dalam urusan ini adalah malam Lailatul Qadar. Amalan yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar diantaranya adalah kita qiyamul lail. Kita qiyamul lail, kita sholat. Ya. Kita berdiri, rukuk, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang bisa kita lakukan adalah kita membaca Al-Quran. Di antara yang bisa kita lakukan di malam Lailatul Qadar adalah kita berdoa kepada Allah. Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita perbanyak doa ini. Kita perbanyak doa-doa ini dan ibadah-ibadah yang telah kami sebutkan tadi di malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Terlebih di malam ganjil. Saudara sekalian, mengenai Lailatul Qadar, adakah tanda alam mengenai malam Lailatul Qadar? Memang di sana banyak pendapat para ulama, tentunya berdasarkan dalil. Memang ada dalil ada hadis yang diriwayatkan dari jalur sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ya. Adakah tanda alam kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Para ulama memang banyak mengutarakan tentang tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Ya, di antaranya adalah bahwasannya malam itu adalah malam yang cerah, tidak panas, tidak dingin. Ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah. Kemudian disebutkan bahwasanya malam itu paginya matahari terbit tapi sinarnya tidak menyengat. Ya. Cerah tapi tidak menyengat. Ala kulli hal, ya. Di sana memang ada pendapat-pendapat tentang itu. Tapi tidak ada tanda yang paten mengenai malam Lailatul Qadar. Buktinya para ulama berbeda pendapat. Ya. Dan seandainya tanda tersebut paten, maka gampang sekali kita bisa menentukan. Dan tanda malam Lailatul Qadar yang disebutkan dalam hadis tersebut, apakah memang tanda setiap tahunnya seperti itu, atau itu adalah tanda pada tahun-tahun tertentu? Allahu a'lam, kami memiliki kecondongan
terhadap pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda yang disebutkan di hadis itu adalah tanda yang terjadi pada tahun-tahun tertentu. Bukan setiap tahun mesti seperti itu. Ya, di antara dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah pernah ketika malam Lailatul Qadar, paginya Rasulullah ketika sholat di atas tanah dan air. Artinya habis hujan. Dan ini tidak terjadi pada setiap tahunnya. Artinya apa? Artinya tanda-tanda tersebut adalah tanda yang terjadi pada tahun-tahun tertentu. Dan bisa saja terulang. Bisa saja tandanya tidak terulang. Tapi malam Lailatul Qadar terulang. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal, entah kita mengambil pendapat yang mana tentang tanda Lailatul Qadar, akan tetapi kita harus maksimalkan malam 10 malam terakhir ini agar kita mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar yang kata Allah khairum min alfi syahr. Usia umat Muhammad ini, usia umat Nabi kita ini tidak sepanjang usia umat-umat terdahulu. Semakin panjang usia, tentunya semakin banyak kesempatan beramal. Semakin pendek usia, tentunya semakin pendek pula kesempatan beramal. Tapi atas rahmat dari Allah, Allah memberikan malam Lailatul Qadar tersebut sebagai bonus bagi kita ini yang usianya ya 60, 70, 80 atau kurang daripada itu bahkan, ya, untuk melipat gandakan amalan. Karena khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu kurang lebihnya 80 tahun. Bayangkan kalau setiap tahun kita mendapatkan Lailatul Qadar 80 tahun kali. Ya, makanya kita jangan sia-siakan malam yang istimewa tersebut. Barakallahu fikum, semoga Allah memberikan kita rezeki kemuliaan malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.